sudah dahaga panjang Desi Fajarina untuk bertemu putrinya Manohara Odelia Pinot. Minggu pagi 31 Mei kemarin, dengan ditemani sang bunda dan kakaknya Dewi Sari Asih, Mano kembali ke tanah air. Kedatangan Mano di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta mendapat sambutan antusias awak media yang selama 2 bulan terakhir secara rutin memberitakan kabar penyikapan model cantik itu oleh suaminya, Tengku Muhammad Fahri, putra Sultan Kelantan, Malaysia. Drama pembebasan Mano berawal saat Desi Fajarina tiba di Singapura menyusul kepastian keberadaan sang putri di negara tersebut guna menjenguk Raja Kelantan Ismail Putra yang kini tengah dirawat di Rumah Sakit Mount Elizabeth, Singapura. Lewat perjuangan panjang dan dukungan kepolisian setempat serta KBRI Indonesia di Singapura, Desi akhirnya bisa menemukan Mano di Royal Plaza Hotel Singapura dan membawa pergi putrinya itu untuk kembali ke Indonesia minggu dini hari kemarin. Berkali-kali Manohara menampakkan senyum dan menunjukkan tawanya yang lepas, seolah beban berat yang selama ini ia alami terkait dengan tindak kekerasan yang dilakukan oleh Tengku Muhammad Fahri suaminya sirna sudah. Berdoa terus, I always had faith in God, and alhamdulillah terbukti. Mereka pas Mano nggak mau keluar dari lift itu mereka benar-benar panik, soalnya mereka udah mulai sadar kalau Mano tuh tahu kalau mama ada. Jadi ya mereka sampai bawa dokter mau suntik tranquilizer, tapi ya jadi peluk mama nggak mau lepas, soalnya don't let me go. Sudah itu polisi Singapura bawa kita ke dalam kamar, di kamar itu langsung kedutaan datang and then we left. Dan saya rasakan ini luar biasa pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala, mujizat yang luar biasa sekali. Saya tidak meminta sejauh ini, tapi alhamdulillah ya Allah, berkat doa-doa, berkat keikhlasan orang-orang yang mempercayai saya berterima kasih sekali, dan alhamdulillah saya tidak mengecewakan kalian. Dipisahkan secara paksa oleh pihak Kerajaan Kelantan saat sama-sama berada di Bandara King Abdul Aziz Arab Saudi pada 24 April yang lalu, inilah kali pertama Desi dapat memeluk kembali putrinya. Wajar jika dalam setiap kesempatan selama satu wawancara di kediaman mereka di kawasan Sleepy, Jakarta Barat, berkali-kali Desi dan Mano menunjukkan kerinduan mereka dengan cara berpelukan dan berciuman. Rasa rindu yang sama pula yang membawa langkah kaki Mano mencari jajanan siomay yang menjadi makanan favoritnya di sekitar Petojo, Jakarta Barat. Lantas, seperti apakah kehidupan rumah tangga yang dijalani Mano bersama suaminya Tengku Muhammad Fahri dari balik tembok Kerajaan Kelantan? Benarkah perempuan cantik blasteran Bugis Amerika itu selalu mendapat perlakuan tidak manusiawi, tersiksa secara seksual, hingga disilat-silat oleh suaminya sendiri? Pembebasan Manohara Odelia Pinot hari Minggu pagi kemarin seakan menjadi babak akhir dari perjuangan sang bunda Desi Fajarina dalam membawa putrinya Manohara dari sekapan Tengku Muhammad Fahri, putra mahkota Kerajaan Kelantan, Malaysia. Bahkan dalam keterangannya kemarin, Manohara pun tak canggung-canggung membeberkan bentuk penyiksaan yang ia terima dari sang suami Tengku Muhammad Fahri. Lantas benarkah sepulangnya Manohara ke Indonesia, ia akan segera menceraikan suaminya Tengku Muhammad Fahri? Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Firti Ismail dapat kembali menjumpai Anda dalam satu-satunya tayangan infotainment tempat curahan hati para artis Halo Selebriti. Menemani Anda selama 30 menit ke depan, kami akan mengajak Anda untuk menyimak berita terhangat dan menarik, serta menyimak curahan hati selebriti tentang permasalahan hidup yang dapat menguras emosi dan air mata. Dan semua itu hanya ada di Halo Selebriti.
pembebasan Manohara dari belenggu Tengku Muhammad Fahri pada Minggu dini hari kemarin memang benar-benar berlangsung penuh haru. Bak seekor burung yang keluar dari sangkar emasnya, tawa bahagia nampak dari wajah cantik Mano. Bahkan di depan sejumlah wartawan, perempuan kelahiran 28 Februari 1992 itu tak canggung-canggung untuk membuka kebobrokan perilaku Pangeran Kelantan itu. Mano menuding suaminya sebagai psikopat, alias orang dengan masalah kejiwaan yang tidak manusiawi, yang menyiksanya secara fisik dan seksual. Berikut curahan hati Manohara yang diungkapkan secara khusus kepada tim Halo Selebriti berikut ini. I get sexually abused, I get physically abused, I get mentally abused. Semua benar, nggak ada yang fitnah, itu yang benar. Iya, itu semua sampai suicide itu benar, ada foto bukti juga ada. Seumur hidup aku ini. Setelah abuse gitu kadang-kadang emang sangat ya. Tapi jadi serem juga nggak sih? Apa sih yang? Iya, extremely scared, especially after itu kan agak psycho, like I love you, terus mana kan diam aja, dia langsung menjawab dengan suara perempuan, oh I love you, itu kan aneh, it's creepy, very creepy, so very like childish, as I said before, Mano buat Tengku itu Mano cuma kayak mainan gitu, jadi pas Mano keluar, he's like, no, you belong to me, you're mine, dia emang kayak udah psycho ya. Sebagai istri pangeran dengan gelar Cik Puan Tumenggung, Mano mengaku menjalankan tugas kenegaraan dengan baik. Namun berbagai kesempurnaan yang hendak dikesankan pihak kerajaan atas dirinya justru dirasakan Mano sebagai hal yang bertolak belakang. Untuk itulah, Mano bertekad untuk mengubur kisah masa lalunya dengan putra mahkota asal Kelantan tersebut. Di Mano itu di Kelantan itu kalau dibilang kayak princess, benar-benar enggak ya. I've been treated like an animal. Jadi dikunci di kamar, kalau mau keluar ya keluar, disuruh senyum, kalau enggak ya I get in trouble when I get back. Ya di kamar itu I'm just like his object, I'm like his toy, like Tengku Titi kayak I'm like his property gitu, kayak mainannya. Jadi I'm just in the room, and then when he wants to play with me, he just goes in the room and does whatever he wants to me, and then that's it. I'm really like an object. I have no human rights whatsoever there. Waktu itu udah took a lot of my life from the past. I refuse to let him take my future. I'm gonna live my life. Kalau trauma itu kan berarti I'm still traumatized from T. I don't want to have anything to do with him. I'm even stronger now, so I'm perfectly fine. Pemirsa, hujan emas di negeri orang lebih baik hujan batu di negeri sendiri. Itulah pepatah yang kini diyakini Mano. Selain berniat menetap di Indonesia dan meneruskan sekolahnya yang terbengkalai, perempuan berusia 17 tahun itu akan segera menggugat cerai suaminya Tengku Muhammad Fahri. Of course, yes. Emang dari dulu mau cerai? Iya, sudah yakin emang dari dulu. Kendati pernah mengalami penyiksaan, namun Manohara mengaku dirinya tak mengalami trauma. Ia pun siap menjalani kehidupannya dengan mengejar cita-cita yang pernah ia tinggalkan. Definitely udah nggak cinta ya. Tapi kalau Mano benci, Mano rasa kalau rasa benci itu nyatain diri sendiri. Jadi buat Mano ngapain? It's not worth hating. Just forget about it. And, yeah, it's really not worth hating. I'm higher than that. Counselor at the Embassy of Indonesia in Kuala Lumpur. I think we need to seriously make some adjustments to change him because dia yang bilang sendiri kalau Mano padahal di Kuala Lumpur senang-senang padahal Mano lagi di Kelantan. Jadi kalau bukan dia yang bela warga Indonesia di Malaysia, siapa lagi? It's not him, right? So jadi we need to do something to change.